Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi dengan saya Beni Dwi Komara, sarjana sains magister manajemen dalam bincang penelitian dan bisnis. Menarik sekali, hari ini kita punya tamu dari generasi milenial ya. Siapa mereka? Kita tebak dulu. Oke, generasi milenial yang hadir hari ini adalah Muhammad Gufron Ramdhani atau Mas Dhani, dan satunya adalah Sufatunisa. Beliau berdua ini dari kampus Universitas Muhammadiyah Gresik, prodi kewirausahaan. Keren. Kemarin saya dapat info dari Pak Aris dari Kaprodi Kewirausahaan bahwa dua orang ini termasuk dari 20% yang sudah lulus 3,5 tahun. Waduh, bravo. Kita kasih tepuk tangan dulu. Close-nya telat. Oke, kita berikan waktu kepada Mas Dhani dan Misufa mungkin ya. Misufa. Kemarin di Taiwan dipanggil Misufa. Di Taiwan. Oke, kita perkenalkan. Silakan Mas Dhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Gufron Ramdhani. Di sini saya dari prodi kewirausahaan Universitas Muhammadiyah Gresik yang lagi berkuliah, yang alhamdulillah sudah menempuh tugas akhirnya. Oke, terima kasih Mas Dhani. Yang kedua Misufa. Misufa mungkin bisa introduce yourself seperti apa? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sufatunisa dari program studi kewirausahaan. Asal saya dari Pulau Bawean, dan saya merupakan salah satu barengan juga sama Mas Dhani yang baru kemarin sidang skripsi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Luar biasa ini, Pulau Bawean ini. Pulau Bawean kalau nggak salah yang berada di atasnya Pulau Jawa itu ya? Di Pulau Jawa Pak, bukan di Pulau Jawa? Iya. Oh, tapi harus nyebrang laut gitu? Oh, oke. Kalau dari sini berapa lama itu? Kalau dari Gresik itu Pulau Bawean sekitar 3 jam. 3 jam? 3 jam. By laut ya? Dari laut. By flight ada? Iya ada. Oh, paling sekitar 1 jam nggak sampai. Gitu. 1 jam nggak sampai. Ya lumayan juga kalau 1 jam seperti ke Jakarta gitu berarti ya? Hah? Lama juga? Atau lamanya ngantrinya justrunya, bukan flightnya? Lamanya ya perjalanannya sih Pak. Kalau ngantrinya ya biasa kayak. Oke. Yang kapalnya ada yang 8 jam, 9 jam. Iya, itu kapal yang biasanya kapal yang dari tradisional. Tradisional bukan? Bukan. Kapal barang. Kapal barang, kapal besi juga. Kapal barang Oke. Terus di sini di Gresik ngekos atau bagaimana? Kalau di Gresik ngekos. Ya. Waduh, ini pejuang beneran nih. Anak rantau. Anak rantau. Tapi bahasanya apa? Bahasanya orang-orang Bawean sama kayak Gresik gitu? Enggak sih Pak, kalau Bawean itu ya ada bahasa Bawean sendiri, tapi hampir kayak Madura kayak gitu. Oh, hampir kayak Madura, mendekati Madura malah. Oke. Mendekati Madura ya. Tapi tidak sama persis ya? Enggak, berbeda. Beda, ada bahasanya sendiri. Oke. Berarti selama 3,5 tahun ngekos di Gresik untuk belajar ilmu kewirausahaan. Wah, ini yang harus kita ulik ini. Gimana kok bisa tertarik di kewirausahaan dulu, Mbak Sufa, sebelum ke Mas Dhani ya? Kalau saya kenapa tertarik di jurusan kewirausahaan, mungkin
karena awalnya itu pertama itu awalnya saya nggak langsung pilih kewirausahaan kayak gitu sih Pak. Mungkin dulu keinginan saya lebih ke kesehatan, tapi mungkin karena ada kendala yang lain, mungkin ada motivasi juga dari orang tua, ada harapan juga ke depannya seperti apa. Jadi ada lika-likunya itu hingga akhirnya orang tua dan saya juga sendiri memilih prodi kewirausahaan ini yang mungkin kedepannya itu harapan orang tua bisa menjadi yang akan melanjutkan, salah satunya melanjutkan usaha dan juga bisa membuat usaha sendiri. Karena menurut orang tua saya itu kalau membuka usaha sendiri itu kita nggak akan kebingungan kayak gitu. Jadi bisa membuka usaha gimana yang kita inginkan nantinya gitu. Luar biasa ya, motivasinya berarti diantaranya dari orang tua. Berarti sudah punya semacam family business itu ya, bisnis keluarga. Mungkin bisa sedikit cerita Mbak Sufa, bisnis keluarga apa yang dilakukan di sana? Bisnis keluarga yang dijalankan orang tua saat ini mungkin salah satunya ada kayak elektronik gitu Pak, bisnis elektronik, furnitur, sama peralatan mesin-mesin kayak gitu sih Pak. Jadi bisnis elektronik dan permesinan gitu ya. Mesin-mesin kapal mungkin ya diantaranya. Wah itu kapal-kapal laut kayak gitu. Itu ayah, saya dengar juga ibu punya bisnis juga. Ya, kalau ayah ya itu yang peralatan mesin-mesin, tapi kalau ibu lebih ke perabotan rumah tangga kayak furnitur, peralatan elektronik kayak gitu. Luar biasa ini. Ini suami istri pengusaha yang menguasai jazirah, bukan Arab, mana? Bawean. Luar biasa. Motivasinya jadi kuat. Akhirnya lulus 3,5 tahun, cepat sekali. Sekarang ke Mas Dani. Mas Dani, mungkin motivasinya apa kok sampai ngambil kewirausahaan ini? Mungkin ya dari segi keluarga sendiri memang pengusaha juga, tapi dari keluarga sendiri tidak pernah mengarahkan ke kewirausahaan. Lah dari pas ceritanya itu waktu saya dulu SMA itu pernah iseng-iseng sama teman-teman pas di waktu kelas 3 itu ingin berjualan pempek gitu Pak. Pakai aset yang kita punya itu ada pickup yang tidak dipakai itu waktu sore hari. Akhirnya kita pas waktu puasa gitu mau mendekat buka itu jualan pempek sama teman-teman, dan di sana itu seneng gitu loh. Berbisnis kayak gini. Berbisnis laku, kemudian timbul keinginan untuk berbisnis terus. Akhirnya seneng. Meskipun ada kegagalan itu dapat dipelajari juga untuk selanjutnya. Akhirnya ingin mencari jurusan yang berbau kewirausahaan atau bisnis tersebut. Kita kasih plus dulu. Bagus sekali. Yang menarik kok empek-empek yang dipilih. Kenapa saat itu? Apa ada hubungannya dengan lokasimu yang banyak ikatnya itu atau bagaimana? Kebetulan juga ada teman itu orang tuanya tuh enak buat empeknya juga. Akhirnya kita tuh belajar itu. Belajar buat pempek itu sana. Akhirnya kayak kerjasama gitu dari mitra juga. Akhirnya ada yang bagian mempelajari kita itu membantu untuk produksi juga. Jadi kita yang menjualkan juga. Luar biasa. Itu sebagai motivasi awal. Akhirnya menarik minatnya Mas Dani untuk belajar bisnis. Kemudian masuk ke prodi kewirausahaan. Luar biasa. Pertanyaan selanjutnya untuk kalian berdua ya. Mungkin selama pendidikan bisnis atau pendidikan kewirausahaan, kita bisa bilang di Universitas Muhammadiyah Gresik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, betul ya? Iya betul. Itu gimana nih suka dukanya selama kuliah di sana? Monggo, sukanya dulu aja biar Mbak Sufa. Mbak Sufa dulu, silakan Mbak Sufa. Kalau menurut saya pribadi suka duka ketika di prodi kewirausahaan ini banyak sih Pak. Mungkin salah satunya ya dari teman sendiri. Kalau kayak suka dukanya itu mungkin yang awalnya saya dulu hanya punya teman yang biasa menurut saya.
ketika saya sudah terjun di prodi kewirausahaan dan juga pilih jurusan kewirausahaan ini, saya bisa mengenal kayak dan berbaur sama teman-teman yang dunianya itu sudah berbeda, bukan kayak dunia main-main lagi, tapi justru lebih fokus bagaimana sih kita ke depan itu bisa punya atau memiliki aset sendiri, yang salah satunya itu bisa mempunyai bisnis kayak gitu. Jadi saya punya banyak sekali pengalaman dari cerita teman-teman ketika di jurusan kewirausahaan ini. Mungkin ketika mereka memulai bisnis yang awalnya belum punya modal, hingga mereka bisa memiliki usaha sendiri, meskipun itu yang awalnya modalnya itu dari uang orang tua atau langsung mereka dari tabungan sendiri atau bagaimana, itu saya bisa berbaur di situ. Saya bisa lebih mengenal, oh seperti ini ya, maksudnya kalau kita punya teman yang mungkin pemikirannya itu hanya awalnya main-main, tapi ketika kita sudah berbaur sama teman-teman yang berpikir untuk berbisnis, pikiran kita akan lebih berbeda kayak gitu sih Pak. Iya. Mungkin lebih berkembang, oh mungkin saya bukan waktunya lagi nih main-main gitu, udah punya teman baru. Berarti yang awalnya boleh sih punya teman yang hanya punya pikiran refreshing juga boleh, tapi di sisi lain kita juga butuh kayak gitu sih Pak, butuh teman yang pikirannya itu ya lebih serius, karena kayak Dani ini serius ini. Karena mungkin ke depannya kan kita bisa berpikir, oh dulunya saya belajar kayak gini, jadi ke depan bukan waktunya untuk main-main lagi kayak Oke. Kalau boleh tahu dulu yang teman diskusi atau yang tanya tentang kewirausahaan siapa? Angkatan pertama atau dari di luar sini, di luar UMG? Kayak gimana? Yang tadi kan cari motivasinya juga dari teman tadi itu, ya, pada diskusi tadi. Mungkin ya dari teman seangkatan sih Pak, karena awalnya dulu kan belum kenal sama kakak kelas atau kakak tingkat kayak gitu. Jadi ya mungkin dari teman kelas atau bisa disebut kayak ya teman dekat, sekalian kayak teman curhat kayak gitu. Jadi sukanya kita menjadi lebih dewasa, lebih serius gitu ya. Nggak cuma main-main doang, sukanya. Sebelum ke Dani, dukanya sekarang. Sebelum ke Dani nih, suka dulu dukanya Pak selama belajar bisnis di kewirausahaan. Mungkin kalau dukanya mungkin awalnya dulu, kalau dukanya mungkin menurut saya dari jurusan kewirausahaan ini hampir ke semuanya itu ya biasa sih Pak, nggak ada sampai duka gitu, nggak ada. Karena menurut saya di awal sampai saat ini saya belajarnya itu udah tak anggap ya enjoy kayak gitu. Jadi saya nggak pernah menganggap di program studi kewirausahaan ini nggak pernah tak anggap kayak beban kayak gitu. Jadi saya merasa kayak ya happy gitu, kayak enjoy gitu aja. Karena mungkin semua materi, semua pembelajaran, bahkan semua dosen-dosen di kewirausahaan ini ya kayak enak kayak gitu. Ya bisa diajak sharing, nggak harus semuanya itu tergantung materi, sedikit-sedikit hanya bahas materi, nggak. Karena di dosen-dosen kewirausahaan ini juga kita bisa belajar bagaimana sih punya bisnis gitu, nggak hanya materi aja, tapi sekedar dari sharing-sharing beliau, dari pengalaman-pengalamannya yang buat kita termotivasi untuk membuka bisnis yang lebih baik ke depannya kayak gitu. Itu serius itu, bukan pesan sponsor bukan ya? Bukan. Siapa tahu pesan sponsor ini suruh ngomong kayak gitu. Tadi kok nggak ada dukanya, kok suka semua? Apa mungkin karena terlalu cepat ya 3,5 tahun? Iya sih Pak, jadi nggak kelihatan dukanya. Ya. Gimana? Memang ya kayak gitu. Kalau dukanya mungkin ya belum pernah ngerasain sampai duka itu belum pernah. Jadi masih enjoy, masih happy. Oke. Sekarang kita beralih ke Mas Dani ini. Dukanya dulu. Kalau tadi kan sukanya dulu, dukanya dulu sekarang Mas Dani silakan. Aduh. Kalau dari saya sendiri kan yang duka, bukan kayak saya tuh agak kecewa juga kan. Yang maksudnya saya masuk di kewirausahaan yang awalnya itu saya tidak mengetahui juga kalau ini prodi baru dan tidak sesuai ekspektasi yang saya inginkan juga. Dan akhirnya ya masih namanya juga prodi baru, masih merintis, masih mencari arah mana yang benar. Dan
ada atau angkatan kita itu dipanggil angkatan apa ya, percobaan, kelinci percobaan gitu. Baru angkatan kedua Angkatan kan kita. kedua ya. Iya. Oke. Akhirnya kita alhamdulillah semakin tahun-tahunnya alhamdulillah sudah semakin baik juga dan sudah menjadi pembisnis rata-rata teman-teman sini. Oke. Dari Itu dukanya. dukanya itu, Pak. Sebelum ke sukanya nih, dukanya tadi kan itu di awal ya, hingga 3,5 tahun. Itu sudah berubah menjadi suka atau masih duka juga kira-kira? Alhamdulillah sekarang sudah menjadi suka. Oh, sudah menjadi suka. Artinya bagaimana itu? Yang awalnya yang Masih percobaan, kelinci percobaan. Dan akhirnya semakin setahunnya itu saya melihat kok semakin ada perbaikan dan perbaikan dan perbaikan. Oke. Meskipun ya ada yang belum diperbaiki alhamdulillah, tapi ada yang sudah diperbaiki sudah cukup. Oke. Gitu. Apa sih yang kamu suatu aktivitas, suatu kegiatan atau sesuatu momentum atau apapun yang kamu tadinya menilai ini kelinci percobaan menjadi sudah semakin baik? Itu apa yang kamu nilai? Yang apa yang tak ingat ya? Yang awalnya aku semester 1 itu kayak ini kuliah apa gitu. Akhirnya pikiran saya pengen gak lanjut kuliah ya. Dan akhirnya tak lanjut, namanya sudah terjerumus Pak ya, sudah masuk lubang, mas bayar kuliah larang-larang. Jerumus kayak narkoba ini. Akhirnya ya udah dilanjutkan aja kuliah, dilanjutkan dan alhamdulillah ya. Maksudnya dari prodi sendiri itu ada perkembangan untuk lebih baik dan lebih baik dan lebih baik dari segi akademik, segi fasilitas dan lain-lainnya juga sih. Ilmu yang diberikan ada perubahan nggak dari yang Ada. awal itu? Yang bagi saya yang mantap itu ya itu design thinking, business model canvas itu Pak. Oke, di semester akhir ini ya. Iya. Jadi dibawa benar-benar ke bisnis realitas seperti apa? Iya. Yang tadinya kita nggak paham menjadi paham, bisa melihat bisnis secara utuh ya. Iya. Harus seperti apa? Oke, tadi dukanya. Sekarang sukanya Dan. Sukanya ya salah satunya ya kayak Sufa tadi, kayak Mbak Sufa yang teman kita itu, circle kita itu bagi saya itu circle positif yang kebanyakan ada yang mempunyai family bisnis, ada yang membeli bisnis sendiri, jadi kita itu bisa sharing-sharing. Dan kedua sendiri dari segi dosen sendiri juga friendly juga kepada mahasiswanya dan welcome juga gitu Pak, untuk kita sharing-sharing, untuk kita dikenalkan relasi pada pengusaha-pengusaha lainnya. Jadi ada bimbingan juga dari pihak dosen-dosen prodi kewirausahaan gitu. Oke, itu yang buat suka ya. Dan kalau boleh tahu dari teman-temanmu yang punya pengalaman bisnis atau family bisnis itu kira-kira ada berapa persen? Yang tadi kamu buat suka, saya ngumpul di sini karena teman-teman itu banyak yang ngerti bisnis, sebenarnya punya dasar juga, punya pengalaman juga, bahkan tadi itu seperti Sufa kan punya family bisnis juga. Jadi kalau kita kuliah di tempat lain, lingkungannya mungkin berbeda teman-temannya. Iya betul. Bisa cerita dikit Dan tentang itu Dan? Ya seperti kayak kita kan namanya cowok Pak ya, teman-teman atau mahasiswa juga, mahasiswi sering ngopi-ngopi gitu, atau nongki-nongki lah bahasanya. Lah itu kita tuh sharing-sharingnya itu terkadang ya sharing-sharingnya tuh di bisnis gitu loh. Oke. Pas waktu di awal-awal itu perkenalan itu, mas kita apa, kamu punya bisnis apa? Mas yang awal-awal itu ditanyain kenapa masuk kewirausahaan juga kan. Pasti kan kebanyakan kan memang yang masuk kewirausahaan itu mempunyai sebuah bisnis dari keluarganya. Akhirnya di sana itu sharing-sharing. Saya ada teman-teman yang punya bisnis ini, lah itu memakai strategi kayak gini, targetnya ini, produknya ini. Nah di sana itu kita sharing-sharing dan pernah mempunyai kegagalan ini. Jadi meskipun kita tidak pernah melakukan kegagalannya itu, kita cukup kita belajar dari kegagalan mereka gitu loh Pak. Bagiku itu aduh mantap gitu. Dan itu tidak didapatkan di tempat lain atau apalagi sekolah yang bukan kewirausahaan. Benar. Gitu maksudnya. Wah keren ya. Kalau Sufa ini, giliran Sufa ini, gimana Sufa? Pengalaman apa yang spesial di kewirausahaan, di prodi kewirausahaan seperti Dani tadi itu, yang tidak bisa didapatkan nih dari tempat lain atau di sekolah yang lain, misalkan di sekolah ekonomi yang lain yang bukan fokus ke kewirausahaan. Ya
mungkin kalau dari saya pengalaman yang tidak bisa saya dapatkan di luar ya salah satunya yaitu Pak mungkin dari lingkungan sendiri sih, karena kalau dari luar kan saya tadi sudah pernah bilang juga Ya. kalau teman beda, kalau teman kita itu beda apalagi kayak jurusan pasti kan omongannya itu setiap kita sharing, setiap kita curhat atau cerita-cerita itu bahasannya pasti kayak campuran kayak gitu. Tapi kalau Oke. misalkan sudah berbaur di kewirausahaan misalkan teman kita waktu kayak nongki-nongki atau ngopi-ngopi kayak gitu di luar bahasannya misalkan tentang bisnis. Jadi kita kayak nyambung kayak gitu. Oke. Oh alah kayak gini ya, kayak gini kayak misalkan kegagalan itu gara-gara ini. Nanti mulainya kita harus kayak gini. Jadi kita bisa mengawali dan kita bisa kayak memperhatikan misalkan ada yang salah dari apa yang kita lakukan di bisnis kita sendiri. Kita bisa sharing, oh punya saya kayak gini, punya kamu kayak gitu. Oh Oke. berarti memperbaikinya dari arah yang seperti apa kayak gitu sih. Oke. Keren. Itu nggak bisa didapatkan Benar-benar. di tempat yang lain ya. Iya. The best ini, Pak. The best. Oke, sekarang kalau ngomong tentang kuliahnya sendiri, sebenarnya asik gak sih kuliah? Pertama kuliah di kampus swasta, ya, kemudian di prodi baru tadi katanya. Cuman sekarang ya juga sudah tidak baru lagi, karena sudah pengalaman, sudah ada 4 angkatan, dan setelah diakreditasi, saya dengar dari Pak Aris, akreditasinya B, itu juga keren juga itu. Akhirnya teman-teman sudah bisa meluluskan juga. Jadi ini kalau nggak salah angkatan kedua yang lulus angkatan kedua ya. Angkatan pertama sudah ada yang lulus juga. Benar. Oke, sekarang pingin tahu sih kuliahnya seperti apa sih di situ itu? Enak nggak? Menyenangkan nggak? Atau ada masalah nggak dengan perkuliahannya sendiri? Kalau dari perkuliahan sendiri sih ya menyenangkan juga sih Pak. Kan di sana juga tuh kita tuh diberi waktu luang juga untuk mengurus bisnis juga. Misal kita mempunyai bisnis, Pak kita izin kita bisa masuk. Maksudnya ada keringanan gitu Pak dari segi dari akademiknya itu untuk kita fokus kepada dunia bisnis kita sendiri. Dari untuk akademiknya juga Pak sudah bagus juga, ada EP itu. EP itu Entrepreneur Project ya. Oke. Masih ada step by stepnya ya. Barangkali itu sudah bagus juga, bisa dimatangkan lagi itu tambah lebih bagus juga. Saya sih itu saja sih. Sufa. Gimana tentang kuliahnya ini diulas sedikit Sufa? Kalau dari saya tentang kuliah selama ini mungkin ya dari segi pembelajaran sudah meningkat sih Pak sampai saat ini. Mungkin yang awalnya dulu offline sampai sekarang karena adanya corona atau virus gini kita semua pembelajaran diadakan secara online. Mungkin ya negatifnya itu ketika kuliah offline ya kurang aja gitu Pak, kurang komunikasi antara teman-teman. Kemudian terkadang di kuliah offline kita sering diskusi, setelah kuliah kita diskusi hasilnya yang kita pelajari selama pembelajaran tersebut. Tapi di kuliah online kita hanya bisa mendengarkan, kebanyakan sih kayak gitu sih Pak. Jadi kita nggak merasa puas gitulah. Mungkin dari kita sendiri, bukan dari pembelajarannya. Sebenarnya kalau pembelajarannya offline sampai online ini lebih berkembang kayak gitu, lebih meningkat ketimbang yang dulu awal-awalnya kita hanya mempelajari ini hingga saat semester akhir kita bisa memberikan atau memahami teori-teori seperti yang saya ambil di skripsi saya saat ini. Seperti contohnya bisnis model canvas, design thinking kayak gitu. Terus mungkin kalau kurangnya itu ketika kuliah online ya kayak lebih pasif kayak gitu Pak. Kita nggak bisa mengetahui apa sih yang teman-teman kita lakukan di saat kuliah. Kadang kuliahnya mungkin ya hanya beberapa aja gitu, padahal materi-materi yang sudah disiapkan sama dosen-dosennya ya sudah bagus kayak gitu. Justru dosennya sampai kadang bingung ini paham nggak gitu, mungkin gara-gara online gitu. Iya benar. Jadi teman-teman mungkin merasa screen-nya off semua. Ya, bingung. Semuanya itu ya udahlah gitu. Pokoknya saya bisa paham, tapi mungkin
salahnya dari dosennya juga nggak bisa tahu gitu mahasiswanya apa sih yang dilakukan, paham nggak, soalnya mungkin kebanyakan dari teman-teman sudah kebiasaan kayak gitu, kebiasaan jauh, nggak pernah ketemu langsung, jadi nggak bisa diskusi secara enak kayak gitu sih Pak. Tapi materi kalau nyinggung online tadi ya, materi yang disiapkan memang udah bagus ya. Sudah interaktif. sudah, ya. Ya, bagus ya. Malah ada model workshop itu ya Dan ya. Ya. Yang kita bisa saling koordinasi secara virtual. Yang mungkin kalau di offline malah repot kita. Ya. Harus. Nah, ini ahlinya Dani nih. Dan ceritakan Dan tentang kuliah online di kewirausahaan yang modelnya itu saya dengar itu bukan seminar, tapi modelnya seperti workshop, pelatihan, seperti workshop. Jadi kita ada keterikatan yang sangat luar biasa antara dosen dengan mahasiswa berkolaborasi menjadi satu. Itu padahal online itu Dan. Ayo Dan, cerita Dan. Dan apalagi ini kan serba online juga sekarang di pandemi COVID-19 ini. Jadi berkembang juga kan inovasi itu. Kalau semisal adanya pelatihan online itu memanfaatkan aplikasi pendukung, yang dimana aplikasi itu Zoom untuk apa itu? Untuk pertemuan virtual kita, dan ada juga di pelatihan kan juga membutuhkan sebuah kanvas. Nah, maka dari itu kita memanfaatkan aplikasi Mairo. Di situ juga bisa. Kanvas kok kayak lukisan aja Dan. Kanvas gimana? Maksudnya gimana kanvas? Kanvas itu apa ya? Kolom-kolom tugas gitu ya, Pak. Oke, kolom-kolom yang memudahkan kita untuk mengisi sesuatu gitu ya, tugas ya. Oke. Bekerjasama dan berkolaborasi. Meskipun kita tempatnya berjauhan di rumah, di Mairo itu bisa kolaborasi, kerjasama dari jarak jauh, seperti gitu sih Pak. Oke, aplikasi Mairo tadi itu membantu kita yang berjauhan bisa mengerjakan tugas berbareng, itu maksudnya. Iya. Waduh, keren. Jadi kita komunikasinya menggunakan Zoom, tapi tetap bisa bekerjasama pakai aplikasi tadi itu. Waduh, itu luar biasa ini. Kalau itu offline mungkin butuh banyak perlengkapan juga, Pak. Butuh banyak perlengkapan ya? Iya, dari kanvas itu. Kalau online kan cuma butuh aplikasi. Oke. Aplikasi bisa diinstal ya? Iya, cuma diinstal. Oke, Sufa mungkin bisa cerita pengalaman workshop online bersama dosen ini. Seperti apa? Pengalamannya ketika mengikuti workshop itu, ketika saya juga di dalamnya jadi insider atau jadi orang dalam atau sebagai fasilitatornya, mungkin banyak sih Pak pengalamannya, kayak ya ada senengnya, ada sedihnya kayak gitu. Mungkin kayak yang tak seneng itu pas waktu mengikuti workshop, dari pengalaman beberapa peserta ketika mereka itu bilang kayak pernah kaget kayak gitu Pak. Awalnya mereka kan mungkin belajarnya ya kayak biasa, tapi di sini kita kayak dibimbing, meskipun di luar workshop kita juga bisa kayak bimbingan lebih dalam kayak gitu Pak. Kita bisa sharing-sharing sama fasilnya langsung, sama pematerinya juga kayak gitu. Oke, sebagai informasi, kalau ada bahasa fasilitator itu berarti pemirsa ini Sufa dan Dani ini termasuk sebagai fasilitator atau yang membimbing kelompok. Jadi kemarin itu kewirausahaan Universitas Muhammadiyah Gresik ada kerjasama dengan BJI Taiwan, jadi komunitas learning center di Taiwan, untuk membuat workshop kewirausahaan yang ada di Taiwan untuk pekerja migran Indonesia. Jadi dua orang ini berpengalaman menjadi fasil atau pembimbing kelompok. Nah, tadi yang disampaikan Mbak Sufa, Miss Sufa tadi itu tentang bagaimana membimbing PMI ya, PMI dari yang nggak ngerti tentang bisnis hingga paham kewirausahaan. Kalau nggak salah ini Mbak Sufa skripsinya juga tentang itu juga ya? Iya. Nah, saya mengangkat dari beberapa metode yang digunakan di acara workshop. Oke. Nanti kita ulik ya setelah sesi 1 ini. Mbak Sufa boleh menyampaikan ide, permasalahan, metodologi, pembahasan, dan hasil dari penelitiannya Mbak Sufa. Begitu juga Mas Dani nanti.
Oke, kita lanjutkan tentang perkuliahan ya, perkuliahan bisnis tadi itu. Saya ingin tahu nih, ada nggak di kampus, di teman-teman itu yang sudah berbisnis sambil kuliah? Monggo silakan siapa dulu. Yang jadi kalau di tempat lain kan kuliah doang nih, memang fokusnya memang kuliah. Tapi kalau di bisnis kewirausahaan, mestinya ada lah yang sudah berbisnis tadi kayak disampaikan Dani, Sufa tadi. Silakan. Banyak ya, silakan Dan. Bisa ceritakan. Kan ada yang membuat bisnis sendiri, ada yang membuat bisnis yang dari bisnis keluarga. Yang untuk pakai contohnya, Pak? Iya, silakan. Untuk contoh dari teman-teman sendiri sih kayak Randi itu meneruskan PO Bus Anugerah Jaya. Fajar juga, Fajar itu mengikut ayahnya ya. Itu mengirim transportasi gabang-gabang beras ini. Marino ada tingkat juga banyak yang juga membuat produk-produk makanan kuliner yang lagi merintis gitu, Pak. Dan Sufa sendiri juga ya jualan juga, Mbak. Bisnis online. Bisnis makanan khas Bawean. Oke, nanti biar dia cerita sendiri. Jadi ya banyak sih, Pak, itu, Pak. Kalau Dani sendiri gimana? Dani sendiri apa yang sudah dialami? Itu ya keluarga sendiri, Pak, mengumpul ikan itu. Mengumpul ikan itu ya? Skripsinya nggak tentang itu ya? Enggak. Oh, kalau nggak, saya dengar magangnya, ya, magangnya yang bahas itu. Magang bahas itu. Oke, bisa cerita dikit Dan tentang bisnis itu Dan? Tentang pengumpul ikan. Ya, pengumpulan ikan itu Dan. Ya, pengumpulan ikan itu dirintis dari ayah saya sejak lulus SMA itu, Pak. Itu diawali dengan beli kecil-kecilan ikan dari tengkulak gitu, dijual lagi. Habis itu seiring berkembangnya waktu, akhirnya ayah itu menekatkan untuk membesarkan bisnis tersebut. Dengan mencari teman-teman yang mempunyai tambak dan mitra, dan akhirnya sampai pinjam modal juga untuk bisa dibesarkan juga kan. Akhirnya beli panennya setiap tambak-tambak, akhirnya dilemparkan ke Lamongan gitu, Pak. Di pasar Lamongan. Tambak atau dari hasil laut? Tambak. Fokusnya, tambak. Jadi setiap tambak itu, jadi kan mitranya banyak. Nanti setiap harinya nanti kalau mitra yang ini gak panen, ke mitra yang satunya gitu. Nanti dilempar ke pasar ikan Lamongan. Luar biasa. Tambak ya. Oke. Kalau orang tua Dan, tadi kan bisnisnya orang tua. Ketika tahu Dani sekolah bisnis, itu support atau malah ojo jangan ke bisnis ini ruwet ini. Gimana respon? Orang tua sih kayak itu terserah kamu gitu, Pak. Kalau kamu milih ini ya udah, jalani. Itu gak pernah ngelarang, gak pernah sudah yang aku milih ini ya wis jalan lalu support. Ketika magang itu kan beda dengan kamu hari-harian, karena magang itu kan kamu dituntut oleh kampus supaya membuat report, kamu incas, kamu masuk ke dalam bisnisnya itu selama sekian periode dengan sangat serius, dengan kamu meluangkan waktu yang banyak, benar-benar berbisnis, kemudian diminta menganalisa bisnis modelnya dan lain sebagainya. Artinya kan kamu lebih serius lah dalam bisnis itu daripada seriusnya sebelumnya. Kamu punya pengalaman yang bisa diceritakan nggak? Begitu kamu magang di tempatmu sendiri. Yang dulunya kan awalnya itu cuman sekedar ngambil ikan saja sih, Pak. Tugasnya? Iya, ngambil ikan di tambak-tambak gitu. Tidak pernah sih ikut ke Lamongan karena kan paginya itu kuliah sih. Nah, akhirnya di waktu magang itu akhirnya ya juga diajak ke pasar ikan Lamongan, dikasih tahu customernya itu siapa saja. Habis itu dikasih tahu mitranya itu siapa saja. Jadi lebih lah daripada sebelumnya. Keren. Adanya magang ini. Kalau awalnya kamu hanya dikasih tahu, tugasmu hanya mengambil barang saja. Iya, betul. Mengambil barang dari supplier ya. Iya. Tapi sekarang kamu 9 elemen bisnis model tadi itu sudah dikasih tahu semua. Ini loh pelangganmu, ini suppliernya, ini dari sisi pendanaan mitra kita, bla 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 bla. Jadi kamu betul-betul sangat paham sekarang ya. Di samping ilmu dari
ayahmu bisnis family, kamu juga disupport ilmu dari kampus tentang bisnis. Wah ini hebat ini, bisa nanti bisa ekspektasinya adalah nanti melebihi bisnis yang sudah dikelola sama orang tua. Amin amin. Seperti itu ya? Iya, benar. Yang Dani rasakan seperti itu, yang dirasakan oleh Bapak juga seperti itu? Insya Allah. Oke, alhamdulillah aman. Sufa sekarang dengan pertanyaan yang sama, pernah berbisnis apa nih selama kuliah? Silakan Sufa. Kalau saya selama kuliah di jurusan kewirausahaan, yang pernah saya lakukan ketika di awal semester dulu mungkin sama teman-teman pernah jualan kayak minuman water lemon gitu Pak. Jadi kayak minuman yang menurunkan berat badan. Kemudian setelah itu saya awali karena dulu ada mata kuliah Entrepreneur Project 3 ya kalau nggak salah. EP3. Jadi saya mungkin sama teman-teman kayak ada kelompok gitu untuk membuat kayak inovasi dari kayak buah lemon. Jadi saya sama teman-teman punya inisiatif buat minuman kayak menurunkan berat badan karena mungkin lemon menurut saya banyak manfaatnya sih Pak. Jadi setelah waktu berjalan, karena kita berpikir mungkin ke depan nggak mungkin kan selalu kayak punya kelompok, masa ke depan kita bisnisnya ini aja gitu. Ya, Jadi kita sama teman-teman kelompok itu kayak pisah gitu Pak. Pisah maksudnya pisah bukan pisah jadi temennya kayak gitu. Jadi maksudnya pisah kita punya inovasi buat produk sendiri-sendiri gitu. Kayak saya salah satunya contoh ya yang saya buat ini, saya mengembangkan dari kuliner khas Bawean dari para UMKM di Pulau Bawean yang saya jual melalui online kayak gitu Pak. Ya mungkin pengalaman bisnis yang saya jalankan hingga saat ini ya jajan kuliner khas Bawean itu sih Pak, yang saya jual melalui online via Instagram, WhatsApp dan yang lainnya kayak gitu. Oke, keren. Di samping bisnis keluarga, kamu juga merintis bisnismu sendiri. Kamu cari mitra yang kamu kenal yang ada di Bawean. Kemudian dijualnya di Gresik gitu ya, toko online-nya di situ distribusikan. Target pasarnya di Gresik. Target pasarnya di Gresik. Jadi 9 elemen bisnis model itu kamu coba untuk membuat satu persatu. Apalagi sekarang sudah punya ilmu design thinking ya. Oke, cerita sedikit ilmu design thinking boleh dibuka ini. Mungkin pemirsa juga ingin tahu ini. Mbak Sufa silakan Mbak Sufa. Ya kalau dari materi design thinking ini ya mungkin yang awalnya itu kayak buka usaha itu hanya menargetkan sesuai kayak target customernya itu siapa, kemudian produknya itu apa, biayanya berapa yang dikeluarkan. Tapi dengan adanya metode atau teori design thinking kita bisa mengetahui dari 9 elemen 9 elemen yang ada di dalamnya kayak gitu. Mungkin kita bisa mengetahui pertama, kita bisa memahami masalah apa sih yang ada di customer. Mungkin yang awalnya saya buka jajan kuliner khas Bawean itu kayak cuma saya buka aja karena mungkin saya kenal para UMKM yang ada di Bawean. Tapi ketika saya melihat dari metode design thinking, saya bisa mengevaluasi kembali kayak gitu sih Pak. Oh, permasalahan dari customer meskipun dia suka jajan Bawean, dia suka yang makanan yang apa kayak gitu. Saya bisa membedakan kayak gitu Pak. Oh berarti yang saya pilih ini tidak semuanya disuka sama target customer saya kayak gitu. Mungkin dari situ saya bisa mengevaluasi, kemudian saya bisa memberikan atau nilai berupa produk yang disukai sama target customer saya. Kemudian partner saya juga saya lebih banyak dari sebelumnya gitu Pak. Mungkin sebelumnya saya hanya mengambil dari UMKM yang A. Setelah saya mengetahui design thinking, saya bisa menambah dari partner yang B ini, kemudian yang C juga saya ambil karena dari produknya kan berbeda-beda gitu. Kemudian melalui via JNT, kemudian pengiriman JNE dan sebagainya kan sesuai dari wilayah partner kurir ya. Wilayah yang target customer kayak gitu. Wah ini keren ini. Yang tadinya awalnya modelnya itu hanya berjualan, sekarang sudah merubah menjadi pola berbisnis. Sudah tahu
Tadi itu empati, proses empati bagaimana menemukan permasalahan customer gitu tadi ya. Iya. Oke, kemudian permasalahan customer sudah bisa mendefinisikan, sudah bisa cari solusi tadi yang disampaikan Miss Sufa. Terus kemudian membuat produk ya. Ya. Produknya solusinya dalam bentuk apa berarti kemarin diambil? Kalau solusinya itu dalam bentuk apa namanya ya, melalui prototipe Instagram itu sih Pak. Oke. Jadi toko online gitu Iya, maksudnya? toko online kayak gitu. Soalnya kan target saya ya di daerah Gresik dan sekitarnya kayak gitu. Oke. Bukan langsung dari bawaannya kayak gitu sih Pak. Waduh, keren ini sudah. Jadi ilmunya berkembang ini benar-benar ya. Alhamdulillah lebih berkembang. Lagi. Kalau Dani Dan punya pengalaman apa Dan? Yang bisa diceritakan tentang bisnis, design thinking atau apa yang ilmu yang dari kewirausahaan yang dipelajari yang bisa langsung dipraktekkan Dan? Ada beberapa ya Pak. Pertama itu bisnis plan, itu pernah saya terapkan. Habis itu design thinking itu saya suka tuh kayak kita itu sebelum membuat produk kita itu marketing customer gitu loh Pak. Nah jadi customer yang kita targetkan itu kita cari tahu dulu apa sih permasalahan hambatan. Itu yang saya suka itu. Dan dari mengetahui permasalahan dan hambatan sebuah customer itu kita itu mau setelah menentukan customer itu kita mau membantu dalam hal apa gitu. Kita menentukan konteksnya juga. Setelah kita mengetahui permasalahannya, ya itu akan timbulnya sebuah solusi yang akan menjadi apa ya? Solusi sebagai permasalahan customer tersebut. Itu yang bagiku luar biasa. Bagus sih. Artinya itu awalnya kalau kamu berbisnis, kamu punya apa? Itu yang kamu jual ke orang lain. Tapi sekarang bisa memahami. Bisa memahami. Kamu perlu apa nih? Tak carikan. Nah, gitu ya. Wah, ini nanti bisnis familymu pengumpulan ikan ini bisa berubah ini nanti kalau kamu paham kayak gini. Amin. Kamu udah punya pandangan nih mestinya mau kamu apakan ini lagi? Ada Pak. Rahasia nih disimpan ini. Merancang Pak. Masih dirancang ya. Wah, tunggu tanggal mainnya gitu. Sufa mungkin seperti itu juga ini ya dengan bisnis keluarganya. Mau saya apakan nih, tunggu Pak tanggal mainnya. Kalau diceritakan sekarang nanti diserobot orang nih. Oke. Tagline kita hari ini kan kuliah nyaman dan skripsi aman. Sebelum nanti kita masuk ke pembahasan skripsi kalian ya, ini harus diulik nanti, kalian harus berbagi supaya yang berhasil skripsinya nyaman itu jangan kalian berdua saja, tapi yang lain juga. Tapi saya mau memfinalkan dulu yang kuliah aman ini tadi. Tipsnya apa kira-kira? Tipsnya supaya kalian kuliah itu aman itu dalam sisi waktunya juga tidak terlalu molor. Ini 3,5 tahun juga menurut saya luar biasa. Kemudian dari sisi nilai itu juga bagus. Ngomong-ngomong nilai berapa? IPK berapa ini? Boleh diomongin di sini. Lo boleh dong. Ditanya ini. Kalau Sufa. IPK saya di semester kemarin itu 3,9. 3,9. Ini hampir 4 berarti. Ya. Wow. Kalau total. Kalau nggak semester kemarin total. Itu sudah total itu? Iya, total dari transkrip yang kemarin itu sih Pak. Wah, ini luar biasa nih. Dani. Kalau saya cuman 3,6-an. Oh, 3,6. Tapi di atas 3 ya? Ya, alhamdulillah. Aman ini. Oke. Ini sudah kalau standar itu sudah masuk standar ini. Tipsnya sekarang. Apa tipsnya? Supaya tadi kuliahnya bisa tepat waktu, nilainya juga bagus, kemudian bisnis tadi juga jalan. Waduh, iki angel lagi. Ayo gimana ini? Tipsnya apa tipsnya? Silakan berbagi. Kalau dari saya mungkin tips untuk kuliah cepat itu Pak nggak bisa diituin sih Pak. Mungkin dari saya pribadi sudah saya planning kayak gitu. Kayak niat saya memang pingin kuliah cepat, tapi kadang kan nggak semua yang kita inginkan itu bisa tercapai sih Pak. Tapi mungkin kunci utama menurut saya itu ya dari orang tua kayak gitu.
Jadi saya setiap ada apapun masalah di kuliah ataupun apa, saya mungkin sharing sama orang tua saya, entah itu ayah apa abah saya atau umi saya sharing. Mungkin saya terhambatnya itu kayak gini, bisa nggak ya saya melalui kayak masalah-masalah yang dihadapi. Mungkin dari orang tua, kadang ya meskipun orang tua nggak lulusan kayak sarjana, beliau juga bisa memberikan pendapat kayak gitu Pak. Oh ya mungkin dari sisi ini nggak bisa sih, tapi bisa dijalani kayak gini. Jadi kayak punya tips-tipsnya sendiri. Saya sering kayak sharing-sharing sama orang tua. Jadi di samping itu ketika di perkuliahan, saya mungkin dari setiap dosen memberikan materi, mungkin sering kayak memberikan notes kayak catatan kayak gitu sih Pak, kayak catatan inti-inti dari perkuliahan itu apa. Jadi mungkin setelah ada perkuliahan saya kayak membahas sedikit kayak gitu, karena mungkin saya pribadi sedikit pelupa kayak gitu Pak. Jadi saya memberikan note itu yang manfaatnya mungkin bisa ketika ada ujian ataupun ada kuis, ketika dosen sewaktu-waktu memberikan pertanyaan, saya bisa menjawab meskipun itu intinya kayak gitu. Membahas sedikit tadi maksudnya gimana? Belajar ulang atau diskusi teman atau gimana sih? Ya kayak memberikan catatan, misalkan ada penjelasan dari dosen tentang design thinking misalkan. Saya memberikan catatan, oh di design thinking ini ada 5 tahap kayak gitu, ada empati, ada define, ada ide, ada prototype, ada testing. Jadi inti-intinya itu saya tulis. Jadi saya bisa ketika sewaktu-waktu ada ujian ataupun ada kuesioner, saya bisa mengingat, oh empati ini kayak gini ya. Saya merancang sendiri kayak gitu Pak. Berarti nanti ketika sewaktu-waktu ada pertanyaan, saya bisa menjawab lah, meskipun nggak keseluruhan saya tulis kayak gitu. Kemudian di sisi yang lain, saya ketika nggak tahu, saya mesti kayak berusaha, kayak mungkin ini kayak motivasi juga dari salah satu kakak saya, ketika nggak paham di kuliah nggak usah diem kayak gitu. Jadi misalkan diem itu belum tentu dosen paham, kamu bisa nggak gitu, kamu bisa melakukan itu nggak. Jadi saya harus kayak gitu, harus nggak tanya gitu. Ya harus, misalkan kamu nggak tahu, kamu nggak bisa, itu bukan waktunya di dunia perkuliahan kamu nggak tanya sama dosen. Kalau misalkan kamu nggak tahu, langsung aja tanya, meskipun kamu kelihatannya nggak bisa, udah nggak apa-apa, tanya aja gitu. Meskipun itu hal negatif menurut dosen kamu, ketika kamu tanya aja. Jadi ya tanya seadanya, apa sekedarnya kayak gitu. Jangan tanya hal yang aneh-aneh pokoknya. Jadi saya berusaha meskipun saya nggak bisa, saya tanya apa yang nggak saya tahu kayak gitu sih Pak. Kemudian saya juga sering kayak di luar jam perkuliahan, kadang ketika ketemu dosen itu saya sering kayak sharing sedikit lah, tanya Pak kalau misalkan bisnis saya kayak gini, gimana ya Pak ya caranya kayak gitu. Saya nggak bisa kayak gini Pak, bisa nggak saya kayak gitu. Dan di sisi lain dosen saya nggak pernah bilang nggak bisa, nggak pernah kayak gitu. Jadi mungkin yang buat saya lebih kayak termotivasi, lebih bisa bangkit hingga saat ini ya mungkin dari salah satu omongan dosen-dosen saya, semuanya itu mendukung kayak gitu Pak. Kayak support, ya bisa lah Mbak kayak gitu. Ini nggak mungkin, nggak ada namanya bisnis itu selain gagal itu gagalnya itu keterusan itu nggak pernah. Jadi kita mungkin awalnya belajar dari kegagalan dulu, nggak apa-apa gitu. Jadi nggak ada yang ya gagal aja, nggak pernah bilang kayak gitu. Jadi mungkin semangat saya buat cepet-cepet selesai mungkin gara-gara support dari orang tua, kemudian dari salah satu dosen, juga sama support dari beberapa teman-teman saya kayak gitu sih Pak. Kalau dari saya pribadi. Luar biasa ini luar biasa. Itu tadi Mbak Sufa ya. Jadi dia punya tips, kalau boleh saya garis bawahi, komunikasi dengan orang tua itu intens. Kalau ada permasalahan disampaikan, beliau akan mencoba mengurai permasalahan itu. Kemudian selalu mencatat sesuatu yang penting dan diulas lagi hingga dipahami ya. Kemudian ketika menemukan permasalahan yang tidak mengerti, tanyakan ke dosen. Jangan malu-malu tadi katanya, supaya dapat ilmunya. Terus kemudian dengan teman-teman tadi juga bagus sekali ya komunikasinya juga ya, sehingga saling support, saling fokus,
kita ngomong bisnis, ketika kongko pun yang dibahas juga bisnis, tentang mata kuliah lah paling tidak. Oke, sekarang Dani ini sekarang. Tipsnya Dan? Dari saya sendiri sih ya tidak jauh lah sama Pak Sufa ini. Ya yang awal ya pasti dari orang tua juga, support dari orang tua. Yang kedua juga dari dosen-dosen juga. Dan menurut saya juga tips yang saya lakukan itu kayak lebih aktif aja sih mencari lebih aktif aja di perkuliahan, entah itu di dalam kelas ataupun itu di luar kelas. Nah kayak tadi misal kita dalam kelas itu tidak mengetahui pembelajaran apa yang kita tidak tahu, ya kita tanya ke dosen. Kalau meskipun kita tidak sempat untuk menanyakan, bisa sharing-sharing juga ke teman-teman untuk tidak ketinggalan. Untuk di luar kelas juga kan kita bisa mencari informasi tentang bagaimana kita bisa lulus cepat. Nah dari situ, dan juga lebih menggunakan, bagi saya sendiri sih, saya itu lebih senang untuk melakukan hal yang di hari ini itu sesuai deadline gitu. Pokoknya semaksimal mungkin untuk hari ini sudah, bagiku cuman itu sih Pak. Gimana maksudnya? Ini agak nih. Kan misal ada tugas ini, misal ada apa ya hari ini kita harus selesai, ya udah. Jadi semaksimal mungkin harus menyelesaikan sesuai deadline-nya. Menyelesaikan sesuai deadline-nya dan sebagus mungkin gitu. Oke. Jangan diolor-olor. Biasanya kan orang kayak gitu. Diolor-olor dan kualitasnya tidak diperhatikan. Daripada nanti ngulang dan saya. Oke. Terus tadi ada yang menarik Dan, yang disampaikan ada pembelajaran di dalam dan di luar kelas. Lah yang di luar kelas ini maksudnya apa Dan? Kan misal ada kan di luar kelas kan ada organisasi, ada komunitas, ada apa, kan kita bisa sharing-sharing dengan teman yang di luar kelas juga. Jadi gitu Pak. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana sih perkuliahan cepat di Universitas Muhammadiyah Gresik. Kalau di semisal dari dalam circle pertemanan kelas kita sendiri tidak mengetahui, kita bisa mencari tahu di luar kelas juga. Komunitas apa Dan yang mendukung Dan kuliahmu cepat selesai Dan? Kalau saya sih dari organisasi di kampus itu Pak. Hima kayak gitu? Ya himpunan bisa, UKM juga. Jadi teman-teman itu yang lulus cepat itu kok bisa ngono loh. Kita tanya-tanya gitu. Ya. Teman Hima, teman-teman UKM, mahasiswa yang punya bisnis itu sering sharing gitu? Iya, sering-sharing semua. Kenapa sih? Apa sih caranya, tipsnya apa supaya cepat lulus, gimana? Itu dikomunikasikan? Iya, betul. Waduh, ini keren nih. Nanti kamu juga jangan pelit berbagi nih ya. Pasti Pak. Terus saya ingin kamu cerita adik kelasmu gimana ini kira-kira? Adik kelasmu sekarang, mereka punya antusiasme untuk berbisnis, untuk kuliah itu yang sama seperti kalian berdua ini, atau lebih tinggi, atau kayaknya lebih ngelokro gitu bahkan. Gimana ini kira-kira? Kalau untuk angkatan selanjutnya ini lebih bagus sih Pak. Bagus ya? Bagus benar. Ada yang sudah memiliki usaha yang sudah besar, ada lagi yang baru merintis. Itu bagus-bagus sekarang ada di tingkat ini. Kalau menurut Sufa gimana? Benar penilaiannya Dani tadi tentang adik kelas kita? Ya menurut saya pribadi ya sudah bagus sih Pak, karena mungkin salah satunya kan mereka kayak ya mahasiswa milenial kayak gitu. Jadi mungkin dari strateginya itu sudah dirancang terlebih dahulu. Mungkin kalau kita kan hanya yang awalnya itu hanya mencoba, kemudian baru-baru kali ini aja kita terapkan sesuai teori yang ada di kewirausahaan karena teorinya cocok buat bisnis kita. Jadi kalau mungkin dari angkatannya adik-adik itu sudah bisa menerapkan hingga dari sekarang kayak gitu. Udah bagus kayak gitu sih Pak. Sesi ini saya mau closing. Jadi tips aman kuliah dan nyaman skripsi. Kita mau masuk ke nyaman skripsi. Ya, saya minta kalian membuatkan closing statement untuk sesi 1 ini. Ayo silakan. Supaya kuliahnya ini pas 3,5 tahun, jangan molor-molor. Silakan. Siapa dulu nih? Sufa dulu, silakan. Kalau dari saya
tips biar kuliah nyaman dan bisa cepat selesai sesuai yang kita inginkan, ya cuma mungkin jangan pernah meremehkan dari semua perkataan orang tua. Salah satunya itu yang pertama, setiap apapun masalah kita jangan pernah sungkan untuk curhat sama orang tua kita. Selagi mereka bisa membantu kita, apapun itu kita dengarkan, meskipun itu hal yang aneh gitu Pak, meskipun nggak mungkin sih kayak gini, nggak usah dimasukkan ke hati kayak gitu, ya udah didengerin aja gitu. Misal kita nggak bisa, ya udah kita buktikan aja kepada mereka kalau kita bisa. Kemudian kalau kita mau kuliah kita itu enak, meskipun dosen kita kayak gini, di sana dosen ini nggak enak, dosen ini nggak enak, udah nggak usah dimasukkan ke hati, udah dijalani aja. Misalkan kita nggak bisa, udah dipahami aja. Apapun itu materi yang kita dapatkan, entah itu susah ataupun enggaknya, udah dipahami aja. Misalkan nanti ada hal-hal yang kita nggak bisa, tinggal ditanyakan. Kalau dosen kita pernah punya kayak pernah marah ataupun buat salah sama kita, ataupun sebaliknya kita gara-gara kita gitu ke dosen, hingga dosen mungkin karena kita sendiri kayak manusia biasa gitu ya Pak. Jadi udah nggak usah dimasukkan ke hati gitu intinya. Jadi kita banyak-banyak kayak ya punya usaha sendiri. Selain usaha kayak kita minta doa restu orang tua, kita juga punya usaha untuk belajar, memahami gitu. Karena meskipun di kuliah ini sebenarnya nggak harus semua materi itu harus difokuskan dengan serius kayak gitu sih Pak kalau menurut saya. Jadi kita lebih banyak ke ya refreshing aja kayak gitu. Kita mempelajari dengan apa yang kita pahami aja, nggak usah selalu serius. Kita harus kayak gini-gini, karena mungkin setiap orang berbeda-beda. Punya pemahaman ketika kita belajar harus lebih serius, itu kadang nggak bisa masuk semuanya gitu. Sesuaikan aja kemampuan kita, apapun yang kita miliki ya udah. Karena menurut saya ini mungkin terakhir, setiap manusia itu punya ciri khas masing-masing. Jadi semua yang kita lakukan, semua yang kita usaha kita itu pasti ada harga usaha dari apa yang harus dihargai oleh setiap manusia kayak gitu. Jadi nggak usah merasa rendah, kita sendiri nggak bisa, orang lain bisa, nggak usah berpikir seperti itu kayak gitu sih. Luar biasa. Pantas ini 3,5 tahun ya, pantas 3,5 tahun dan 3,9. Wah, pantas. Luar biasa, kita kasih applause kalau gitu. Luar biasa. Oke, sekarang giliran Dani. Kasih tips dong Mas Dani, supaya adik kelasnya dan teman-teman yang lain bisa segera tuntas nih kuliahnya. Kalau yang bisa 3,5 ya 3,5, kalau enggak bisa ya jangan sampai lebih dari 4 tahun. Oke, monggo silakan. Kalau tips dari saya sendiri sih, yang pertama sih jangan lupa minta support dan dukungan doa pada orang tuanya masing-masing. Dan yang kedua sih, jangan pernah meremehkan segala hal yang dianggap remeh juga. Jadi lakukanlah sebaik mungkin dan jangan mengolor-ngolorkan tugas-tugas juga. Itu apalagi ya, terus disebut Mbak Sufa kabeh. Bukan Mbak Sufa. Pokoknya sih lakukan hal sebaik mungkin itu aja, dan terus berkembang untuk cepat lulus itu aja Pak. Oke, luar biasa, kita kasih applause juga Mas Dani. Baik teman-teman, itu tadi dua orang generasi milenial kita, Mas Muhammad Gufron Ramdhani dan Sufa Tunisia, yang berhasil lulus 3,5 tahun dan nilainya tadi yang satu 3,9 dan satunya 3,6. Mudah-mudahan mereka barokah dengan ilmunya dan menjadi orang yang bermanfaat. Sesi ini kita akhiri, nanti kita akan sambung dengan sesi kita ulik bagaimana skripsi dua orang ini. Jadi nanti pada sesi selanjutnya kita akan bahas skripsinya. Mungkin kita awali dengan skripsinya. Siapa dulu nanti ini? Sufa dulu apa Dani dulu? Ladies first ya? Oke, ladies first. Oke. Baik pemirsa, tunggu kita lakukan persiapan. Kita akan ulik skripsinya Miss Sufa Tunisia. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.